Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Kuba Tenggulunan dengan mengangkat topik istiqomah ibadah selepas bulan Ramadan. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat tanggal 3 April 2026 yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1447 Hijriah ini, tak henti-hentinya kita semua untuk saling mewasiati diri kita masing-masing. Wasiat tentang pentingnya bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada, sehingga dengan ketakwaan ini terpatri keridhaan Allah. Dengan keridhaannya mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, dan anak turun kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu dan tibalah saat ini bulan Syawal. Syawal itu dari kata syala yasum syawalan, adalah bulan peningkatan. Peningkatan untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah, peningkatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Maka dengan peningkatan ini sesuai dengan tujuan utama ibadah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita semua dengan kewajiban berpuasa, di mana kewajiban ini telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Tujuan utama adalah takwa. Wujud takwa adalah melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Maka di bulan Syawal ini saya mengangkat topik tentang pentingnya jaga sholat. Allah pun akan menjaga kita. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jikalau Rasulullah pernah menjanjikan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata memperhitungkan amal ibadahnya itu hanya kepada Allah, dalam artian ibadahnya itu untuk mencari ridha Allah, ghufira lahu, maka diampunilah bagi orang itu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka tentu wujud ketika kita betul-betul menegakkan Ramadan kita dengan puasa dan dengan sholat baik wajib maupun sunnah, maka tentu hari ini kita pun akan melakukan hal yang tidak lebih dan tidak kurang, atau lebih boleh tapi tidak kurang dari apa yang kita lakukan selama Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan bulan Syawal betul-betul meningkat. Jika ibadah kita di bulan Syawal ini betul-betul meningkat, maka pertanda kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka berbicara tentang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah menegaskan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu yang disembah oleh manusia. Di mana neraka itu alaiha malaikatun, dijaga oleh malaikat, giladun yang kasar, syiddatun lagi keras, la ya'sunallah, yang tidak pernah maksiat, tidak pernah ingkar dari apa yang Allah perintahkan, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat itu, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ini, Al-Tahrim ayat 6 ini, hubungan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, hubungannya adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. Di dalam surah Toha ayat 132, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bisolat dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu bersama keluarga. La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki, wal 'aqibatu littaqwa, itu sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dua ayat ini ada dua hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa kehidupan kita di dunia ini akan pasti berakhir, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, pilihannya kita meninggal dengan husnul khotimah, berarti surga menanti kita, atau pilihannya meninggal dengan su'ul khotimah, neraka yang menunggu kita. Dan Allah memerintahkan, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jikalau kemudian kita meninggal dengan su'ul khatimah, dengan akhir yang buruk, neraka akan menunggu kita. Jikalau husnul khatimah, kita nanti berakhir hidup kita, maka surga pun akan menunggu kita. Lantas bagaimana jikalau kemudian surga betul-betul menunggu kita? Maka Allah memerintahkan kepada kita dan keluarga kita untuk jaga sholat, memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Karena itulah barangkali selama Ramadan kemarin kita betul-betul memaksimalkan untuk jamaah di Masjid Quba ini, betul-betul siang malam kita betul-betul menghadiri jamaah kita, sholat kita berjamaah baik wajib maupun sunnahnya. Namun ada di antara kita mungkin mengabaikan istri dan anak-anaknya. Kita hanya asyik sendiri di masjid ini, namun kita mengabaikan anak kita, keluarga kita untuk tidak turut serta memakmurkan. Maka kita termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang cukup panjang. Ada orang yang ditakdirkan masuk surga, namun dia mengabaikan keluarganya. Dia hanya ibadah asik dengan dirinya,
namun dia mengabaikan keluarganya, sehingga ada anaknya yang masuk neraka, dan anak yang masuk neraka protes kepada Allah bahwa dia tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Setelah diteliti betul bahwa anak ini sholat, waktunya sholat dibiarkan, puasa waktunya puasa dibiarkan, sehingga celakanya si anak ini meninggal dalam kondisi su'ul khatimah dan masuk neraka. Dan di dalam neraka si anak ini protes kepada Allah, ya Allah, aku adalah anak dia, jangan engkau biarkan dia melanjutkan untuk menuju surga. Dan kebetulan ahli ibadah ini berada di pintu surga, diprotes oleh anaknya yang ada di dalam neraka, jangan engkau biarkan dia menuju surga, aku tidak adalah anaknya. Setelah detail betul bahwa dia teledor, tidak membimbing anak dan istrinya untuk selamat hidupnya di dunia ini, hingga akhirnya dia dari akan masuk surga batal masuk surga dan menyusul anaknya untuk masuk ke dalam neraka. Maka ini penting. Yang kedua adalah bagaimana kita sekeluarga ini betul-betul menjaga sholat. Jika sholat sudah kita jaga, maka Allah pun akan menjaga. Apa bentuk penjagaan Allah? Nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki. Allah lah yang memberi rizki, yang diawali dengan la nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki. Dalam artian bahwa kita menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah bukan untuk Allah, karena Allah tidak meminta sedikit pun dari hambanya. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki. Wal aqibatu littaqwa, sebagai balasan buat orang yang bertakwa. Survei membuktikan orang-orang yang genap sholat 5 waktunya dan menggenapi itu mulai dari subuh hingga isya, maka orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid, mengunjungi dan melanggengkan, mengistiqomahkan ibadahnya, terutama sholat jamaahnya, Allah betul-betul melapangkan rizkinya buat kita. Dan inilah yang kemudian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5513 dan 496, di dalam Sahih Muslim hadis nomor 122. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Satu ketika Abdullah bertanya dengan redaksi yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 121, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waktiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Kalau kemudian amal yang dikerjakan melalui sholat ini mendekatkan ke surga, maka tentu amal ini menjauhkan kita dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari hadis 2574, di dalam Sahih Muslim hadis 120, Rasulullah ditanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama atau lebih utama? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Salat yang dikerjakan di awal waktu adalah salat yang dikerjakan ketika sang muadzin mengumandangkan azan, dan kemudian kita dengan serta-merta memenuhi panggilan azan itu untuk salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu 99 salatnya akan diterima. Kenapa? Akan diukur dengan orang yang paling khusyuk. Akan berbeda jikalau kita sholat sendiri. Sholat sendiri berdasarkan nafsu kita. Kalau kita posisi butuh Allah, kita panjang-panjangkan sampai zikirnya juga panjang. Tapi begitu kita sudah lewat, maka kita pun sholat cepat banget, saking hafalnya, hanya 1 menit selesai. Nah, inilah kemudian menunjukkan, dapat disimpulkan, siapa yang menjaga sholat, Allah pun menjaga kita. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan kita atas kebaikan, kemakburan
Ramadan kita. Dan jikalau kemarin kita dapat Lailatul Qadar, salah satu indikator orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan senantiasa istiqomah, lanjut untuk ibadah apapun yang dikerjakan selama Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan 10 khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga dan dijauhkan serta diselamatkan dari ancaman api neraka. Dan kapanpun sang malaikat maut datang, malaikat Israel datang, mudah-mudahan kita dijemput dengan berakhir husnul khotimah, bukan dicabut dengan akhir su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, membimbing istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, termasuk orang yang solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, ahli kebajikan, dan selamat dunia akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima finnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badam nafsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati qurrati ajma'in. Waradallahu ala al-mukhtar rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri muslimin batin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum was'al fatihikum wa la dzikrullahi jalla wa akbar.